Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Microsoft resmi mengumumkan Surface Laptop 5G untuk segmen bisnis yang akan mulai dikirim pada 26 Agustus 2025. Ya, laptop ini merupakan varian pertama dari lini Surface Laptop yang dilengkapi dengan konektivitas 5G. Microsoft resmi mengumumkan Surface Laptop 5G untuk segmen bisnis yang akan mulai dikirim pada 26 Agustus 2025. Laptop ini merupakan varian pertama dari lini Surface Laptop yang dilengkapi konektivitas 5G, memenuhi permintaan tinggi dari pelanggan korporat yang membutuhkan mobilitas dan koneksi internet stabil di mana saja. Surface Laptop 5G hadir dengan layar fixed lens Flow 13,8 inci beresolusi 2304 x 1536 pixel dengan refresh rate 120 Hz dan dukungan sentuhan. Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra Series 2 yang dilengkapi Neural Processing Unit dengan kemampuan 40 plus TOPS, memenuhi syarat untuk program Copilot plus PC Microsoft. Keunggulan utama terletak pada sistem antena dinamis yang terdiri dari 6 antena internal yang dapat menyesuaikan jalur sinyal dan konsumsi daya berdasarkan cara penggunaan perangkat. Berbeda dengan laptop tradisional yang menempatkan antena di bagian bawah, Surface Laptop 5G mengintegrasikan antena dengan laminate multi-layer khusus yang memungkinkan sinyal radio menembus tanpa mengurangi performa. Laptop ini mendukung nano SIM dan eSIM, memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk tetap terhubung melalui lebih dari 100 operator seluler di 50 plus negara yang telah diuji Microsoft. Fitur unggulan lainnya adalah kemampuan mobile hotspot yang memungkinkan berbagi koneksi 5G dengan perangkat lain melalui Wi-Fi. Sebagai bagian dari ekosistem Copilot plus PC, Surface Laptop 5G menawarkan pengalaman AI canggih dengan komputasi one device yang cepat dan efisien. Fitur AI terintegrasi memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan Microsoft 365 Copilot dan tools cloud lainnya untuk kolaborasi real-time dan insight mendalam. Laptop ini dilengkapi kamera Full HD Surface Studio dengan efek AI, Omnisonic speakers dengan Dolby Atmos, dan touchpad haptic presisi untuk pengalaman multimedia dan produktivitas yang optimal. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, buku memoir terakhir legenda rock Ozzy Osbourne dijadwalkan akan dirilis pada 7 Oktober 2025 mendatang. Ya, meski belum diluncurkan, buku ini telah laris dipesan di platform penjualan daring. Dalam rangka menghormati perjalanan musisi legendaris Ozzy Osbourne, sejumlah hal yang berkaitan dengan perjalanan karir Osbourne tengah dipersiapkan. Mulai dari rencana pembuatan film, video dokumenter, karya-karya yang masih tersimpan hingga buku memoir. Namun yang dapat dipastikan akan dirilis pada tahun ini adalah buku memoir terakhir Osbourne yang berjudul Last Rites yang menurut rencana akan diterbitkan pada 7 Oktober 2025 mendatang. Memoir tersebut akan memerinci masalah kesehatan yang dihadapi Osbourne dalam beberapa tahun terakhir. Osbourne juga merenungkan kehidupan dan karirnya yang luar biasa, termasuk pernikahannya dengan Sharon Osbourne dan apa yang membuatnya kembali ke panggung untuk mengadakan konser perpisahan bersama Black Sabbath pada awal Juli ini. Pada 24 Juli lalu, memoir Osbourne termasuk I Am Ozzy yang diterbitkan tahun 2010 dan Last Rites yang akan diterbitkan kemudian menempati 10 teratas dalam peringkat penjualan daring Amazon Movers and Shakers untuk kategori buku. Berbagai sumber IDEX Channel. Pemirsa, Samsung Electronics telah menandatangani kontrak pasokan semikonduktor senilai 16,5 miliar dolar Amerika dengan Tesla. CEO Tesla Elon Musk menyatakan bahwa pabrik baru Samsung di Texas akan didedikasikan untuk memproduksi chip A1 atau AI6 generasi terbaru milik Tesla. Raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani kontrak pasokan semikonduktor senilai 16,5 miliar dolar Amerika dengan Tesla. CEO Tesla Elon Musk mengkonfirmasi berita tersebut. Musk melalui unggahan di platform X miliknya menyatakan, pabrik besar baru Samsung di Texas akan didedikasikan untuk memproduksi chip AI6 generasi terbaru milik Tesla. Musk juga mengatakan saat ini Samsung membuat chip A14 Tesla yang menggerakkan sistem asisten pengemudi full self-driving. Sementara TSMC akan membuat AI5 awalnya di Taiwan dan kemudian di Arizona.
Jika yang dimaksud Musk adalah pabrik Samsung di Taylor, Texas, maka kontrak ini bisa menjadi penyelamat proyek yang sempat tertunda akibat kesulitan Samsung dalam mengamankan klien besar. Kontrak yang akan berjalan hingga akhir 2033 ini datang di tengah tekanan yang meningkat terhadap Samsung, yang tertinggal dari pesaing seperti TSMC dan SK Hynix dalam pengembangan chip kecerdasan buatan. Ketertinggalan ini telah menekan laba serta kinerja saham Samsung. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Intel Corp mengumumkan pemangkasan besar-besaran jumlah karyawan hingga 22% pada akhir tahun ini. Restrukturisasi mencakup berbagai divisi termasuk manufaktur, riset dan pengembangan serta penjualan dan pemasaran. Intel Corp mengumumkan pemangkasan besar-besaran jumlah karyawan hingga 22% pada akhir tahun ini. Jumlah karyawan Intel yang tercatat sebanyak 96.400 orang pada akhir Juni 2025 akan dikurangi menjadi sekitar 75.000 orang melalui berbagai mekanisme termasuk pengurangan alami dan pemutusan hubungan kerja. Restrukturisasi mencakup berbagai divisi termasuk manufaktur, riset dan pengembangan, serta penjualan dan pemasaran. Meskipun Intel belum merinci pengurangan per divisi, perusahaan menyatakan setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan dampak terhadap inovasi produk dan layanan pelanggan. Fokus utama akan dialihkan ke pengembangan teknologi fabrikasi lanjutan termasuk proses 3 nanometer serta riset komputasi kuantum demi memperkuat daya saing melawan rival seperti TSMC dan Samsung. CEO Intel Corp Lip Butan yang menggantikan Pat Gelsinger pada Maret lalu menegaskan pemangkasan ini merupakan kemajuan awal dalam meningkatkan eksekusi dan efisiensi operasional. Selain PHK massal, Intel juga membatalkan beberapa proyek ekspansi fasilitas di Jerman dan Polandia. Seluruh operasi pengujian dan perakitan di Costa Rica akan digabungkan ke fasilitas di Vietnam dan Malaysia. Di Amerika Serikat, rencana pembangunan fasilitas baru di Ohio akan diperlambat guna mengendalikan pengeluaran modal. Untuk meminimalkan dampak sosial, Intel menyiapkan paket pesangon dan program reskilling guna membantu karyawan terdampak mencari peluang baru di industri semikonduktor dan teknologi. Langkah ini juga meliputi dukungan penempatan kerja melalui jaringan mitra perusahaan. Langkah ini diumumkan bersamaan dengan laporan keuangan kuartal kedua tahun fiskal ini sebagai bagian dari upaya perusahaan menurunkan beban operasional non-GAAP menjadi 17 miliar dolar Amerika pada 2025 dan 16 miliar dolar Amerika pada akhir 2026. Berbagai sumber IDX Channel.